Christopher Davinci Retop, mahasiswa semester 3 Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk memberikan informasi mengenai filsafat dan juga hal-hal yang penting mengenai filsafat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengetahuan tentang nilai kebenarannya sains dalam perspektif filsafat ilmu pengetahuan. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, gerak laju perjalanan manusia dalam mencapai kepuasan yang sempurna itu cukup panjang, pelik, dan berliku-liku. Adapun kepuasan itu sendiri adalah sangat relatif, di mana manusia mempunyai sudut pandang yang berbeda untuk mencapai kepuasan tertentu. Hal ini disebabkan oleh karena kepuasan dapat ditinjau dari berbagai sudut, yaitu dapat ditinjau dari sudut kebendaan dan dari sudut non-kebendaan. Sedangkan perbedaannya ada pada cara bagaimana manusia itu memperoleh kepuasan yang diinginkannya, baik itu secara subjektif maupun secara objektif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara yang objektif. Bagaimana cara yang objektif ini dipakai dalam ilmu pengetahuan dan dinamakan dengan cara kerja ilmiah. Artinya, cara kerja yang dilakukan dengan menggunakan kemampuan berpikir dan berpikir secara teoritis, mendalam, dan luas, maupun dengan penelitian-penelitian yang terencana dan terarah. Nah, meskipun manusia belum dapat menjamah seluruhnya hal-hal yang ada di sekitarnya dengan cara kerja ilmiah ini, paling tidak cara kerja ilmiah ini telah menyumbangkan banyak hal di berbagai aspek dalam bidang teknologi dan juga dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, untuk memahami, mengolah, dan menghayati dunia beserta isinya, manusia menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan ini adalah pendekatan filsafat, pendekatan ilmu pengetahuan, seni, dan agama. Filsafat berusaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Artinya, filsafat sangat luas dan mencakup seluruh keseluruhan sejauh dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Sedangkan filsafat ilmu itu menyelidiki tentang pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperolehnya. Pengetahuan yang memuaskan pada gilirannya akan menjadi pengalaman yang benar, yang kemudian akan disebut sebagai kebenaran. Maka dari itu, dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama, nanti akan membahas tentang pengertian-pengertian kebenaran. Lalu yang kedua, jenis-jenis kebenaran. Lalu yang ketiga, teori-teori kebenaran. Dan yang terakhir, kebenaran ilmiah dalam perspektif sudut pandang filsafat. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Terus tonton! Yang pertama adalah pengertian kebenaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran secara etimologis berarti yang pertama, keadaan atau hal yang cocok dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu yang kedua, ada sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar-benar ada. Lalu yang ketiga, tidak berarti kebohongan, kecacatan, kesalahan, kesesatan, kepalsuan. Dan yang terakhir, kelurusan hati dan juga kejujuran. Dari pengertian-pengertian ini, kita dapat merumuskan kebenaran sebagai pengertian, yaitu sebagai persesuaian antara pengetahuan. Dalam hal ini, pengetahuan ini adalah subjek dan juga apa yang ingin diketahui dalam arti objek. Nah, jadi kebenaran ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan sesuai antara subjek dan objek. Dalam ilmu pengetahuan berarti subjeknya adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu sains. Lalu objeknya itu hal yang ingin diketahui. Kalau kedua ini cocok, berarti itu bisa disebut dengan kebenaran. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal adanya dua jenis kebenaran yang telah dianggap sebagai kebenaran umum atau common sense, dan juga
kebenaran ilmiah yang dapat kita temukan dalam ilmu pengetahuan. Nah, mau tahu seperti apa artinya? Ini dia. Yang pertama adalah kebenaran umum dan kebenaran ilmiah. Kebenaran umum seringkali disebut sebagai kebenaran yang prailmiah. Maksudnya, kebenaran ini berisi pengetahuan-pengetahuan yang hanya diarahkan kepada sesuatu yang mempunyai manfaat praksis. Seperti contoh, kerap kali kita menemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Teman-teman tahu bahwa jika air dipanaskan akan menjadi mendidih. Maka pengetahuan itu adalah pengetahuan yang dipergunakan ketika kita hendak ingin memasak air. Dengan kata lain, manusia berani bertindak atas dasar pengetahuannya itu, karena pengetahuan itu bersifat pasti dan mutlak. Pengetahuan sehari-hari yang pasti itu menyebabkan manusia untuk tidak ragu-ragu lagi untuk bertindak. Pengetahuan yang digunakan orang, terutama untuk hidupnya sehari-hari, tanpa mengetahui seluk-beluknya, itu disebut dengan pengetahuan biasa atau pengetahuan umum. Sedangkan kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang dimanifestasikan atau diaktualisasikan dalam pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah ini sendiri bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian yang kemudian akan menghasilkan ketidakpuasan atau bahkan keraguan dari kebenaran harian ini. Jadi kebenaran ilmiah ini sebenarnya berangkat dari seseorang atau manusia yang tidak lagi puas dengan pengetahuan yang bersifat harian atau common sense. Nah, dari ketidakraguan ini atau ketidakpuasan ini akan melahirkan keingintahuan yang mendalam yang akan diwujudkan dalam berbagai pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini selanjutnya akan diikuti dengan dilakukannya sejumlah penyelidikan. Nah, serangkaian proses ilmiah inilah yang kemudian akan menghasilkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dalam pengetahuan atau sains. Jadi, bisa dikatakan bahwa kebenaran ilmiah ini sebenarnya berangkat dari pengetahuan yang ingin ditindaklanjuti oleh seseorang. Jadi, ketika seseorang itu merasa ragu-ragu atau merasa tidak puas dengan sesuatu yang ada di sekitarnya, maka dari situlah akan muncul kebenaran ilmiah dengan berbagai eksperimen-eksperimen atau dengan berbagai observasi-observasi yang dilakukan. Nah, kebenaran ilmiah ini kemudian akan diwujudkan dalam ilmu pengetahuan yang mempunyai beberapa syarat sebelum ilmu pengetahuan itu bisa dikatakan sah sebagai ilmu. Syarat-syarat ini meliputi objektivitas, lalu metodologis, dan juga sistematis. Syarat yang pertama adalah objektif. Objektivitas berarti dalam ilmu pengetahuan mampu menciptakan objek yang mampu dibuktikan kebenarannya melalui eksperimen. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya menunjukkan atau mengagung-agungkan dirinya dengan menciptakan pernyataan terkait sesuatu. Jadi tidak hanya seorang peneliti ini mengagung-agungkan saja pernyataannya, tetapi juga mampu membuktikannya dalam eksperimen dan objek yang jelas yang hendak diteliti. Jadi ketika si peneliti ini mengagung-agungkan suatu teori, maka teori ini juga harus mampu dibuktikan dengan eksperimen, dengan objek yang jelas juga apa yang hendak diteliti. Maka dari itu, dalam ilmu pengetahuan kita kerap kali menjumpai adanya subjek yang meneliti objek tertentu. Objektivitas di sini juga berarti dalam ilmu pengetahuan kebenaran diukur bukan oleh sang peneliti, namun berdasarkan hasil eksperimen yang dihasilkan. Jadi objektivitas dalam ilmu pengetahuan itu berarti ilmu pengetahuan dianggap benar bukan didasarkan oleh penelitinya, tapi berdasarkan hasil eksperimen yang dihasilkan. Lalu yang kedua adalah metodologis. Metodologis berarti dalam ilmu pengetahuan ada suatu metode atau ilmu yang melandasi suatu pernyataan.
Tanpa adanya metode yang jelas, peneliti tidak akan dapat melakukan eksperimen. Peneliti membutuhkan semacam batasan-batasan yang semakin memperjelas ilmu pengetahuannya. Jadi metode ini sebenarnya juga dibutuhkan pertama-tama sebagai landasan dasar bagi peneliti untuk menjalankan eksperimennya, dan juga menjadi batasan-batasan kira-kira seberapa jauh aku harus meneliti atau melakukan eksperimen. Metodologis diperlukan ilmu pengetahuan untuk mengetahui dan juga menemukan ide atau teori yang tepat berdasarkan hasil eksperimen yang diperoleh. Adapun esensi dari ilmu itu adalah metode. Karena sains dalam artian teori adalah sesuatu yang selalu berubah dan sifatnya sangat relatif, berbeda dengan metode yang tidak berubah-ubah. Dengan demikian, dapatlah dibangun suatu kerangka pemikiran bahwa metode adalah salah satu sarana dalam proses pencapaian suatu pengetahuan ilmiah. Jadi, karena metode ini tidak dapat berubah-ubah, maka metode ini sangat diperlukan dalam ilmu pengetahuan atau sains, supaya ilmu pengetahuannya ini nanti akan semakin kuat karena metodenya yang kokoh seperti itu. Metode ini tentu saja juga berkaitan dengan kegiatan atau activity yaitu ilmu pengetahuan yang digeluti oleh ilmuwan. Jadi metode ini juga sebenarnya sangat berkaitan ya dengan eksperimen apa atau ilmu pengetahuan apa yang ingin diteliti oleh seorang ilmuwan. Lalu yang ketiga ada sistematis. Dalam ilmu pengetahuan ada sistem yang dirancang secara urut dan runtut. Sistem ini dibuat untuk meneliti dan bereksperimen mengenai suatu hal yang ingin dibuktikan. Nah, jadi dalam melakukan suatu penelitian, seorang ilmuwan ini juga patut mempunyai sistem yang runtut, atau bisa dikatakan sebagai alur yang runtut dalam melakukan eksperimen. Dalam sistem ini, segala eksperimen akan menjadi terkontrol jika mempunyai sistem yang runtut atau controllable. Memang dalam proses ini akan ada keterulangan, di mana percobaan akan diulang terus-menerus. Jadi dalam eksperimen tentu kita tidak akan menemukan suatu ilmu yang hanya didapat berdasarkan hasil dari satu kali eksperimen. Tetapi kita baru benar-benar akan menemukan ilmu pengetahuan yang valid itu ketika kita mampu atau bertahan dalam mengalami proses keterulangan ini atau repeatable. Keterulangan ini kemudian yang akan dilakukan untuk menegaskan kebenarannya dan memastikan bahwa ilmu ini bersifat objektif. Jadi keterulangan ini juga sangat suatu hal yang penting karena akan menentukan kebenaran ilmu itu dan juga bagaimana ilmu ini memang dihasilkan benar-benar dari hasil eksperimen, bukan hasil pemikiran si peneliti itu. Namun hal ini hanya dapat diulang-ulang oleh peneliti yang kompeten dan siapa saja yang setuju dengan asumsi yang diambil untuk dipelajari. Jadi keterulangan ini hanya dapat dilakukan oleh peneliti-peneliti yang memang sudah sangat kompeten di bidangnya dan juga memang peneliti yang sudah concern di bidang itu untuk melakukan eksperimen. Ya, kesimpulannya, kebenaran adalah suatu hal yang bisa dikatakan benar dan didasarkan dengan alasan yang jelas dan logis. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan atau kebenaran ilmiah adalah suatu pengetahuan yang sudah jelas pasti kebenarannya menurut norma-norma atau prinsip-prinsip keilmuan. Kebenaran ilmiah cenderung bersifat objektif. Di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan menurut sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi tetap saling bersesuaian. Nah, berbicara tentang kebenaran ilmiah, sejarah telah membentangkan fakta bahwa apa yang dianggap benar pada hari kemarin belum tentu dianggap benar pada hari ini. Jadi ketika kita mengatakan teori ini benar, tapi belum tentu besok akan benar juga. Begitu pula dengan apa yang dianggap benar pada hari ini, bukanlah harga mati untuk menyatakan salah pada hari esok. Filsafat ilmu adalah refleksi filosofis yang tidak akan pernah mengenal titik jenuh, lelah dalam menjelajah cakrawala ilmiah guna mendapatkan kebenaran atau kenyataan. Oleh karena itu, pencarian dan penemuan kebenaran ilmiah diperlukan suatu sikap keterbukaan,
kerendahan hati, serta keinginan untuk mengadakan dialog keilmuan yang cerdas dan ajak. Kesimpulan dari saya, ya sebagai seorang yang juga belajar filsafat ilmu pengetahuan, ya kita harus benar-benar meyakini bahwa di dalam sains itu pasti terkandung suatu kebenaran. Tetapi kita tidak boleh menyerah dengan percobaan-percobaan yang mungkin berulang-ulang kali kita ulang terus gagal. Tapi kita harus terus setia, bertahan, terus-menerus melakukan percobaan supaya apa? Supaya pengetahuan yang benar-benar kita harapkan untuk berhasil itu ya benar-benar pengetahuan yang valid, pengetahuan yang objektif, jadi tidak dipandang sebagai pengetahuan yang sifatnya subjektif saja. Ya itu diperlukan suatu sikap di mana kita mampu untuk bertahan di tengah segala kegagalan-kegagalan yang kita ulangi atau yang kita lakukan. Seperti itu dari saya kesimpulannya, dan juga ini menutup presentasi saya. Terima kasih telah menonton. Tetap sehat di rumah, stay healthy and stay safe. Salam sehat.